Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 8. Berjumpa lagi kita di pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Karena kemarin materi kita belum selesai, yang terakhir itu menentukan nilai fungsi. Jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan yang kemarin, nilai fungsi nanti adalah nilai fungsi yang dalam bentuk domainnya juga fungsi, kemudian menentukan rumus fungsi, dan nanti yang terakhir adalah grafik fungsi. Nah, yang terakhir kemarin ya, kita sudah sampai menghitung di sini. Yang kemarin mengikuti silakan, materinya masih sama seperti yang kemarin, cuma nanti ditambah sampai grafik fungsi dan menentukan nilai fungsi jika domainnya dalam bentuk fungsi. Nah, kita langsung mulai kelanjutannya yang kemarin. Nah, yang terakhir kemarin adalah ini ya. Silahkan dibuka catatannya kalau yang sudah mencatat. Kita lanjutkan yang pertama, yaitu menentukan nilai fungsi jika domain dalam bentuk fungsi. Masih ingat domain ya? Domain itu adalah daerah asal, ya, daerah yang menjadi bilangan atau daerah yang awalnya yang akan kita cari nilai fungsinya. Di sini ya, sebentar, ada gangguan teknis, nggak kelihatan di sini untuk materinya. Belum muncul. Sebentar ya. Sudah. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Kemarin kita sudah sampai di sini, yaitu mencari nilai fungsi bayangan peta jika domainnya adalah dalam bentuk angka, ya, bilangan bulat. Ya. Nah, berikutnya yaitu menentukan nilai fungsi jika domainnya juga dalam bentuk fungsi. Contohnya seperti ini. Diketahui f(x plus 3) sama dengan 6x plus 1. Nah, yang di dalam kurung ini itu kan kemarin diisi dengan domain ya. Di sini domainnya ternyata adalah x plus 3 dan yang ditanyakan adalah nilai dari F5. Maka penyelesaiannya masih sama seperti yang kemarin, cuman kita nanti harus mencari domain aslinya itu sebenarnya berapa. Domain yang asli itu sebenarnya berapa. Nah, kita carinya seperti ini. Yang ditanyakan adalah F5. Ya. Di sini yang di dalam kurung itu F5. Perhatikan yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung di sini F5. Maka yang di dalam kurung di soal yang diketahui adalah X plus 3. Berarti di sini sama-sama di dalam kurung, ini yang namanya domain. Kalau sama-sama domain berarti nilainya harus sama. Jika harus sama berarti X plus 3 ini harus sama dengan 5. X ditambah 3 ketemunya 5. Berapakah nilai X-nya? Ya, betul. 2. Kenapa? Karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kita sudah ketemu bahwa X-nya nanti harus diganti 2. Biar nanti yang di dalam kurung menjadi 5. Kan gitu. Nah, kalau yang di dalam kurung kok X-nya diganti 2, maka biar adil, semua nanti yang ada muncul X-nya, variabel X, juga harus diganti dengan angka 2. Menjadi seperti ini. Tadi rumusnya F dalam kurung X plus 3 sama dengan 6X plus 1. Ini dari soal ya. Dari soal awal ini.
Tadi sudah ketemu bahwa X-nya sama dengan 2, maka X-nya diganti 2 plus 3 sama dengan 6X. 6X itu 6 dikali X ya. 6-nya koefisien tetap, X-nya variabel tadi ketemu 2 ditambah 1 dari soal tadi. Maka menjadi 2 tambah 3 itu 5 sesuai yang ditanyakan tadi. 6 kali 2 12 ditambah 1. Berarti F5 nilainya sama dengan 12 ditambah 1, yaitu 13. Jelas ya? Jadi nanti kalian harus menentukan dulu X yang asli itu angkanya berapa sebelum kita harus mencari nilainya. Jadi sebelum mencari nilai, kita harus cari nilai X yang sesungguhnya. Dengan cara tadi, menyamakan domain yang di dalam kurung. Saya kasih contoh satu lagi, misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan seperti ini. Diketahui F dalam kurung P plus misalkan 2. Ya. Itu diketahui rumus fungsinya adalah P min 6. Ya, P plus 2 sama dengan P min 6. Ini domainnya yang dalam kurung adalah P plus 2. Rumus fungsinya P min 6. Yang ditanyakan nilai dari misalkan F1. Nah, F1 nilainya berapa? Nah, F1 nilainya berapa? Nah, di sini nanti kita mencarinya sama seperti tadi. Kita cari X yang, bukan X ya, di sini variabelnya adalah P, bukan X. Variabel boleh diganti-ganti hurufnya. Ya, suka-suka kita nanti atau pembuat soal ya. Kalau tadi X ya X, kalau A ya A, ikuti. Variabel itu adalah hurufnya. Kalau di sini P, yang di dalam kurung ini P plus 2, yang ditanyakan 1, berarti kita cari P-nya berapa. Biar P nanti diganti sebuah angka, ditambah 2 ketemunya 1. Angka berapa itu? P ditambah 2 ketemunya 1. Angka berapa? Adakah angka yang ditambah 2 ketemunya 1? Ada. Di sini yang kita gunakan bilangan adalah bilangan bulat, boleh bilangan real boleh. Artinya boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan. Ya. Jangan terpaku bilangan harus pas terus. Biasanya kita sudah menjadi momok kalau sudah ketemu bilangan yang ada pecahannya. Nah, langsung bilang angel duluan ya. Bukan hanya malas, aslinya malas tapi bilangnya sulit, padahal tidak, hanya malas tadi. Nah, cara mencari P-nya itu P 2-nya kemarin pindah ruas ya. Kata yang kita singkatannya pindah ruas, berarti 1 plus 2 pindah ruas menjadi min 2 plus jadi min. 1 dikurangi 2 nilainya min 1. Nah, inilah nilai P sesungguhnya. Nilai P disinilah nanti yang kita substitusi, kita gantikan ke rumus fungsi di soal awal. Berarti nanti menjadi seperti ini. Saya buat tebal lagi. F1 ya, F1 itu dari min 1 plus 2 ya. Min 1 plus 2 itu kan 1. Hasilnya tadi adalah P min 6. P min 6. P-nya tadi ketemunya min 1. Berarti P di sini juga harus diganti min 1. Berarti min 1 min 6. Ya. Kelihatan atau tidak itu saya geser saja. Min 1 min 6. Min 1 dikurangi 6. Min itu hutang. Hutang 1, hutang 6. Berarti totalnya menjadi hutang 7. Nah, ini biasanya yang salah di sini untuk anak-anak, biasanya min 1 dikurangi 6 hasilnya 7. Min ketemu min. Nah, ini yang salah. Ini yang biasanya salah konsep di sini. Yang betul adalah min 7, bukan 7. Di sini min dengan min itu tidak ketemu. Kenapa? Ini ada pemisahnya angka 1. Dipisah angka 1. Yang namanya ketemu itu harus tidak ada pemisah. Contohnya 1 dikurangi min 6. Nah, ini min dengan min ketemu. Di antara min dan min tidak ada pemisah. Ini yang disebut ketemu ya. Perkaliannya jadi plus. Nah, jadi hasil dari soal ini adalah F1-nya sama dengan min 7 ini. Yang perlu kalian ingat ya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, setelah kita
selesai di menentukan nilai fungsi, berikutnya adalah kebalikannya. Sekarang yang menentukan rumus fungsi. Nilai fungsi diketahui, domainnya diketahui. Kita mencari rumus aslinya bagaimana. Contoh seperti ini, perhatikan. Fungsi H, nah, fungsi tidak harus F, boleh yang lain. Ya, yang penting huruf kecil tadi seperti variabel. Fungsi H ditentukan dengan rumus H dalam kurung X sama dengan AX plus B. Dengan A dan B bilangan bulat. Nah, di sini sudah saya tentukan A dan B-nya bilangan bulat. Jadi nanti kalau kalian kok ketemunya koma, pecahan, berarti salah. Ya. Kalau tidak ada keterangan bilangan bulat, berarti kalau ketemunya desimal, koma, pecahan, boleh-boleh saja. Diketahui tadi rumus HX-nya AX plus B. Dan H-2, H dalam kurung min 2 sama dengan 0. Ini H-2 sama dengan 0. Min 2 ini disebut domain, yang di dalam kurung itu domain. 0 ini adalah nilainya. Ini domain. Yang ini adalah nilai domainnya. Saat X-nya diganti min 2, domain itu X. Saat X-nya min 2, nilainya itu 0. Ya. Dan H dalam kurung 1, domainnya 1, ketemunya 3. Berarti X-nya 1, ketemunya 3. Yang ditanyakan nilai A dan B. Nah tadi rumusnya tadi kan memuat AX plus B. Nah A-nya itu aslinya berapa, B-nya berapa. Kalau yang tadi kan sudah diketahui bahwa depannya X itu ada angkanya 6, 2, 3 atau berapa, plus atau min berapa. Nah itulah nanti yang kita cari. Yang kedua, berarti nanti rumus fungsi yang asli itu bagaimana? Sudah ketemu A dan B, substitusikan. Pengerjaannya seperti ini. Tadi untuk HX, rumusnya adalah AX plus B. Ini rumus fungsi tetapi bukan rumus sebenarnya. Ini adalah rumus dalam bentuk simbol. Ya, ini belum sebenarnya. Sebenarnya, ini masih ditanyakan. Karena tadi diketahui H-2 itu 0. H-2 itu kan X-nya diganti min 2 ya. Berarti setiap ada X di sini ganti min 2. Ini ganti min 2, ini ganti min 2. Berarti menjadi A dikali min 2. Tadi kan AX plus B. Ya. A dikali min 2 ditambah B. A kali min 2 itu min 2A. Angka dengan variabel tidak bisa dikalikan. Berarti cukup digabung jadi satu penulisannya. Min 2A plus B sama dengan 0. Min 2A tambah B itu berapa hasilnya? Nah kalau dulu mungkin pakai kerupuk bakwan ya. 2 kerupuk ditambah 1 bakwan jadinya berapa? Apakah 3 kerupuk, 3 bakwan? Nah tidak bisa kan, kerupuk sama bakwan nggak bisa ditambah. Kita tetap 2 kerupuk, 1 bakwan. Jadi tetap seperti ini. Nggak bisa ditambahkan ya. Berarti ini jadi rumus pertama. Selesaikan sampai di sini dulu. Nah, ingat-ingat ini saya kasih tanda merah. Warna merah itu artinya kita berhenti di sini dulu. Lanjut yang diketahui kedua yaitu H1. H1 tadi nilainya 3. Artinya H dalam kurung 1 itu X-nya sama dengan 1. Sama seperti tadi. Rumusnya AX ditambah B. X-nya diganti 1. A dan B tetap belum diketahui. Berarti menjadi A kali 1 itu berapa? Ya, 1A. Betul. Atau bisa hanya ditulis A. Angka 1, koefisiennya 1, boleh ditulis, boleh tidak. Tetapi kesepakatan internasional untuk 1 tidak usah ditulis. Berarti hanya ditulis A, seperti yang di bawah ini yang saya tulis. B-nya tetap B sama dengan 3. A tambah B, karena beda huruf, tadi beda benda, tidak boleh dijumlahkan. Nah dari 2 yang diketahui tadi, min 2A plus B, dan A plus B sama dengan 3, 2 ini, kita eliminasi. Oh, apalagi gue eliminasi. Nah biasanya nonton film itu ya, lomba, kalau kata-kata eliminasi, pasti tahu. Eliminasi adalah menghilangkan. Ya. Dengan cara bagaimana? Kita kurangkan 2 rumus ini, 2 rumus yang berwarna merah yang saya lingkari. Dikurangkan saja, boleh atas kurangi bawah, boleh bawah kurangi atas, terserah. Yang penting dikurangi. Seperti ini. Min 2A tambah B sama dengan 0, dikurangi A plus B sama dengan 3. Pengurangan bersusun. 0 dikurangi 3, min 3. Ya, 0 dikurangi 3 itu min 3. B dikurangi B, 0, habis.
Min 2A dikurangi A. Hutang 2, min itu hutang lagi. A itu kan 1 tadi ya. Hutang 2 terus hutang 1 berarti menjadi hutang 3. Min 3A sama dengan min 3 berarti A sama dengan 1. Min 3 dibagi min 3. Ya, ini dibagi yang kiri. Min 3 bagi min 3 itu 1. Nah, sudah ketemu A-nya ketemu 1. Tadi yang ditanyakan adalah A dan B. Maka untuk mencari B-nya setelah ketemu A sama dengan 1, kalian pilih salah satu dari 2 persamaan merah tadi. Boleh min 2A plus B sama dengan 0. Min 2A plus B sama dengan 0. Atau yang kedua tadi adalah A plus B sama dengan 3. Di sini saya milih yang lebih enak, yaitu yang bawah. A plus B sama dengan 3. Tadi ketemunya A sama dengan 1, sudah kita cari. 1 ditambah B ditambah berapa yang ketemunya 3. Maka hasil B-nya sama dengan 2. Karena apa? Karena 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya. Sudah ketemu A dan B. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Nilai A dan B. A-nya 1, B-nya 3. Oh salah, 2. Tadi 2 kok ya. Berarti rumus fungsinya menjadi, tadi rumusnya kan HX sama dengan AX ditambah B. Gantikan saja A-nya berapa, B-nya berapa. A-nya 1 berarti 1X ditambah B-nya 2. Berarti jawabannya ini, 1X plus 2. Biasanya ditulis hanya X plus 2. Nah inilah jawaban akhir rumus yang sebenarnya. Mudah ya, walaupun muter-muter. Ini yang B tadi kira-kira seperti ini. Ini sudah dikirimkan pada pertemuan yang kemarin daring ke-6. Ini tapi penjelasannya sekarang karena kemarin waktunya tidak mencukupi. Kemudian yang terakhir, grafik fungsi. Grafik itu apa? Grafik adalah gambar. Nah, dari fungsi tadi bisa kita gambar menjadi sebuah grafik. Karena di sini adalah fungsinya fungsi linear, maka gambarnya adalah gambar garis lurus. Gimana cara menggambarnya? Lihat seperti ini. Rumus fungsinya tadi adalah misalkan ini X plus 4. Berarti nanti yang di atas kita tulis adalah X dan Fx. Buat tabel seperti ini. X dan Fx. Fx itu nama lainnya nanti adalah Y, sumbu Y. Untuk angka di sini, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Itu kita tentukan sendiri. Boleh terserah kalian. Semakin banyak kolomnya, angkanya, semakin bagus. Ya, tapi semakin banyak, semakin lama menghitungnya. Tapi jangan langsung hanya 3, ya. Minimal 3 boleh, hanya 2. 1 tidak bisa. Karena yang namanya garis harus dibentuk minimal 2 titik. Ya. Nah cara perhitungannya gimana? Ini saat X-nya min 4, anggap saja ini tadi belum ada. Kalau X-nya min 4, rumusnya tadi kan X ditambah 4. Kalau X-nya saya ganti min 4, berapakah nilainya? Min 4 ditambah 4. 4 itu tadi dari rumus, min 4 dari yang kita tentukan sendiri. Min 4 tambah 4 itu 0. Ya. Jadi di sini tulis 0. Berarti nanti pasangannya min 4 adalah 0. Koordinat kartesius yang kemarin min 4,0. Nah, min 4,0 posisinya di mana? Ini. Di sebelah kiri, pas di sumbu X. Ini min 4,0 di sini posisinya. Kemudian yang kedua, min 3 saat X-nya diganti min 3. Berarti min 3 ditambah 4. Min 3 tambah 4, hutang 3, kita punya 4. Kalau kita punya hutang kan harus dibayar. Berarti masih sisa ya, sisa 1. Berarti di sini kata koordinatnya adalah min 3,1. X-nya min 3, Y-nya 1. Ini X min 3 dan Y-nya 1 ini. Nah, ketemunya di sini. Dan seterusnya nanti saat min 2 caranya sama, min 2 tambah 4 itu 2. Min 2 pasangannya 2, min 1 pasangannya 3, dan seterusnya. Tarik garis lurus. Nah, tarik garis lurus. Pakai penggaris ini harus, jangan pakai manual, harus garisan. Kalau nggak pakai penggaris, nanti tidak jadi lurus. Tarik saja seperti kalian menarik sebuah garisan biasa. Nah itulah jadi sebuah garis lurus. Itulah grafiknya. Garis lurus inilah yang disebut grafik.
Ya, grafik garis lurus. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Materi kita yang terakhir di relasi dan fungsi adalah tentang grafik. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika nanti kurang paham, nah silahkan diulangi, ditonton di YouTube channel Madrasah MTS TBS. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan, mungkin kalau masih ada waktu, oh sudah lebih, hanya lebih 5 menit. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, saya tanyakan secara langsung lewat WA atau lewat mana saja boleh. Atau buka tanya jawab, bisa nggak? Iya, buka satu. Biasanya kalau matematika nggak ada pertanyaan. Entah karena Ya. bingung atau memang karena sudah paham.